Salam saudara, bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk memasuki hari yang baru. Dan sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita bersaat teduh bersama, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, karena kami diberikan kesempatan untuk boleh menikmati saat teduh bersama-sama anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang. Kami percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk kami dapat menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu, sehingga tuntunan-Mu, bimbingan-Mu boleh sungguh menjadi nyata dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati waktu ini sepenuhnya, kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, menaikkan pujian dengan pujian berikut ini.
Saudara, setelah kita menikmati pujian yang sangat memberkati, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudara, ada banyak tips yang diberikan oleh motivator, yang diberikan oleh orang-orang yang hebat agar dapat menjalani hidup dengan penuh kemenangan, terutama dalam mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tetapi saudaraku, ada satu tips yang diberikan oleh Tuhan yang menurut saya itu jauh lebih hebat dari apa yang diberikan oleh motivator-motivator dunia itu. Kalau orang-orang dunia mengajarkan untuk boleh menerima pemulihan, kesembuhan, dan seterusnya, mereka menggunakan cara-cara yang umum, di mana di dalamnya usaha manusia sangat ditekankan. Tetapi berbeda dengan semua itu, Tuhan mengajarkan kita melalui surat Yakobus ini, kalau kita rindu mengalami pemulihan, rindu mengalami kesembuhan, maka kuncinya adalah saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Mengapa saling mengaku dosa dan saling mendoakan ini menjadi kunci utama bagi kesembuhan kita sekalian? Saudara harus diingat bahwa penderitaan, sakit penyakit yang kita alami tidak selalu berbicara tentang fisik, tetapi juga ada dimensi lain, yaitu dimensi spiritual dan juga dimensi psikologi. Suatu dimensi yang seringkali kita tidak perhitungkan karena memang tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya dimensi spiritual dan dimensi psikologi itu memiliki dampak yang sangat serius bagi hidup kita, bahkan bagi tubuh kita. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam roh yang sehat, maka tubuh kita juga akan mengalami kesehatan yang penuh. Sebaliknya, kalau jiwa kita rusak, roh kita rusak, tubuh kita pun akan mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, Yakobus melihat bahwa pemulihan secara rohani, pemulihan secara jiwani adalah sesuatu yang sangat fundamental. Sebab jika ini tidak dipulihkan, sebab jika ini tidak disembuhkan, maka sesungguhnya kita tidak benar-benar mengalami kesembuhan secara fisik, sekalipun kelihatannya kita baik-baik saja. Maka dapat disimpulkan bahwa kesembuhan secara hakiki, kesembuhan secara fundamental itu berbicara tentang bagaimana rohmu mengalami pemulihan, bagaimana jiwamu mengalami pemulihan. Oleh sebab itu, saudaraku, indikasi Tuhan, karena ini merupakan kunci mendasar dalam hidup kita untuk mengalami pemulihan, maka kita tidak boleh abaikan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita sungguh-sungguh mengalami kuasa di dalam pengakuan dosa dan saling mendoakan itu? Saudaraku, yang pertama yang harus diingat adalah bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang dimaksudkan orang yang benar ini berbicara tentang orang yang telah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, melainkan karena Tuhan berkenan kepadanya. Nah, kalau kita diperkenan Tuhan bukan karena perbuatan kita, lalu apakah hak kita menuntut orang lain atas dosa-dosa dan kesalahan yang ia perbuat? Bukankah ini sesuatu yang tidak fair? Karena kita mau dipulihkan, kita mau diampuni, kita mau dibebaskan, kita mau mengalami semua kelepasan, dan bahkan kita mau dosa kita tidak diperhitungkan. Tetapi kita memperlakukan hal yang sebaliknya pada orang lain. Kita berhitung atas dosa sesama kita, kita berhitung atas kesalahan mereka, kita berhitung atas dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap kita. Sementara Tuhan tidak pernah berhitung apapun terhadap diri kita.
Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita pulih, bukan hanya berbicara tentang physically, tetapi kita pulih dalam arti yang sesungguhnya, di mana engkau dan sesamamu mengalami pemulihan, mengalami apa yang namanya transformasi. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita berperilaku sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita telah dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, baiklah kita juga memandang sesama kita secara demikian. Maka bila hal itu kita lakukan, kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Allah. Nah, doa orang-orang yang demikianlah yang besar kuasanya. Doa orang-orang yang demikianlah yang dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi baik, situasi yang sulit menjadi penuh kelepasan dan pemulihan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lepaskan semua dan mari kita boleh menjadi orang-orang yang saling mengaku dosa, saling mengaku kelemahan kita dan saling mendoakan supaya kita mengalami kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kesembuhan secara fundamental, yaitu jiwani dan rohani kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang senantiasa mengalami bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Kiranya ini terus menolong saudara dan saya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur untuk firman-Mu, mengajar kami untuk senantiasa saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami beroleh berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdoa syafaat. Hari ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, berdoa untuk pekerjaan misi agar ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya pemulihan datang daripada Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin, berdoa untuk kehidupan sosial masyarakat kita, baik keamanan ekonomi dan seterusnya Tuhan yang campur tangan, sehingga bangsa kami mengalami kelepasan dan pemulihan. Tuhan, Kau yang berautoritas, Kau yang intervensi bangsa kami, supaya senantiasa tunduk di bawah kuasa dan otoritas-Mu. Tetap berdoa menyerahkan gereja-Mu dimanapun berada, gereja-Mu sedang mengalami krisis, gereja-Mu sedang mengalami pergumulan. Tuhan yang tolong hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan kuatkan, teguhkan, supaya di akhir zaman gereja Tuhan tetap berdiri teguh sebagai batu karang yang senantiasa siap menghadapi deburan, ombak, dan bahkan setiap gelombang yang menerpa. Tuhan kuatkan anak-anak-Mu dimanapun berada di seluruh dunia, terutama menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami aniaya karena iman mereka. Tuhan yang tolong. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus menyerahkan untuk lembaga misi dan orang-orang melayani di bidang misi. Tuhan berkati sehingga mereka boleh menjangkau jiwa lebih banyak lagi dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, keluarga kami, saudara kami dimanapun berada. Tuhan yang campur tangan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikian saat teduh kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.